Puspita Widianingrum. Saya dosen Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padang Bandung. Saya bergabung di Universitas Padang Bandung kurang lebih sudah 10 tahun. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Konstitusi dan Kelembagaan Pemerintahan. Video ini saya buat untuk persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi PDD UKTPT khususnya dalam aspek pengajar. Saya akan memulai deskripsi mata kuliah Konstitusi dan Kelembagaan Pemerintahan, di mana mata kuliah ini mencakup sejarah perkembangan konstitusi, pembentukan konstitusi, fakta-fakta daya ikat konstitusi, undang-undang tertulis dan tidak tertulis, konstitusi di beberapa negara, konstitusi piagam Madinah dan ketatanegaraan, bedah konstitusi dari skema arsitek demokratik, konstitusi sistem parlementer, dan konstitusi sistem presidensial. Terus konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, selanjutnya membahas di badan eksekutif, legislatif, yudikatif yang di beberapa negara dan di Indonesia juga, dan terakhir membahas juga di lembaga-lembaga dependen dan lembaga independen yang ada di Indonesia. Kemudian mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS selama 1 semester dengan bahasa pengantar yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah ini membekali mahasiswa melalui pengetahuan dan konsep yang harapannya memberikan daya guna kepada masyarakat khususnya di lingkungan Universitas Malaya Bandung umumnya bagi bangsa Indonesia. Mata kuliah ini secara umum membahas bagaimana konstitusi dan kelembagaan pemerintahan yang ada di Indonesia dan dunia. Sementara itu, capaian pembelajaran lulusan prodi adalah pertama, mahasiswa mampu menguasai seluruh ranah pengetahuan mengenai nilai, moralitas, keagamaan, dan nilai-nilai Pancasila, serta kewarganegaraan yang baik di dalam membangun peradaban yang maju. Dalam hal ini, civil society, good government, dan clean government. Yang kedua, mampu menguasai ranah pengetahuan mengenai seluruh aspek sosial, perubahan secara antropologi, dinamika pemerintahan dan politik. Yang ketiga, mampu menguasai seluruh ranah pengetahuan mengenai seluruh aspek bahasa dan komunikasi yang mempertimbangkan nilai-nilai nasionalisme dan internasionalisme. Dan keempat, mampu menguasai seluruh ranah pengetahuan mengenai keilmuan dasar sistem hukum, kepemimpinan dan perbandingan sistem pemerintahan serta konstitusi dan kelembagaan sehingga menjadi good government dan clean government secara komprehensif. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah. Pertama, mahasiswa mampu memahami materi konstitusi dan kelembagaan pemerintah. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritis dan kelembagaan dari pemerintahan. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis penerapan konstitusi dan lembaga pemerintahan. Keempat, mahasiswa menelaah konstitusi yang berlaku di beberapa negara dan Indonesia. Yang kelima, mahasiswa menelaah penerapan lembaga-lembaga di negara, di dunia, dan di Indonesia. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini, pertama dari Hendarmin Ranadireksa dengan judul bukunya Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik. Penerbitnya di Fokus Media Bandung tahun 2007. Buku yang kedua Hendarmin Ranadireksa lagi dengan judulnya Bedah Konstitusi Lewat Gambar Dinamika Konstitusi di Indonesia. Penerbitnya Fokus Media Bandung dan tahun 2007. Ketiga, Casey Ware tahun 96 dengan judulnya Konstitusi Modern. Penerbitnya Nusa Media. 4, Miriam Budiarjo tahun 2008 dengan judul Dasar-Dasar Ilmu Politik. Penerbitnya Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Yang kelima, Kansil tahun 2011 dengan judul Sistem Pemerintahan Indonesia. Penerbitnya Bumi Aksara Jakarta. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah sinkronus dan asinkronus.
yang mengutamakan pembelajaran aktif melalui student center dan kolaborasi diskusi melalui media pembelajaran Edlink. Lama pembelajaran 16 sesi. Dari pembelajaran sesi 1 sampai dengan sesi 7 itu adalah diskusi dan presentasi, dan sesi ke-8 adalah UTS. Selanjutnya di 7 pertemuan lagi itu dengan menggunakan Brainly Learning ya, dengan mahasiswa melalui studi kasus, dan sesi 16 adalah UAS. Selanjutnya untuk metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode pembelajaran yang variatif, blended learning dan diskusi, dengan bentuk pembelajaran yang sinkronus dilakukan dengan tatap muka di kelas. Sementara itu pembelajaran dengan asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group ya, dengan memfasilitasi atau untuk memberikan fasilitasi kepada mahasiswa perihal mata kuliah konstitusi dan kelembagaan pemerintah terkait hal apa saja yang harus ditanyakan atau didiskusikan. Dan untuk evaluasi pembelajaran mata kuliah konstitusi dan kelembagaan pemerintah, saya menerapkan beberapa penilaian. Pertama, satu melalui aktivitas partisipatif 15%, kedua hasil proyeksi dan presentasi 20%, selanjutnya pengetahuan 10%, tugas 10%, UTS 20%, dan UAS 25%. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait deskripsi mata kuliah. Berikut proses pembelajaran yang saya lakukan saat tatap muka di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di mata kuliah konstitusi dan kelembagaan pemerintahan. Bahasan di sini kita belajar di sejarah perkembangan konstitusi. Ya. Kita memberikan option. Kalau konstitusi itu sebagai ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan atau undang-undang dasar negara. Jadi tidak mungkin sebuah negara tanpa konstitusi, tidak mungkin sebuah negara tanpa ketentuan. Apapun ketentuan yang dikeluarkan oleh negara itu berdasarkan dari konstitusi, berdasarkan dari aturan yang dikeluarkan. Nah di sini juga dengan kata lain segala tindakan atau perilaku seseorang atau penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan dari konstitusi. Berarti ada juga konstitusi yang tidak berdasarkan dari kebijakan yang dilakukan oleh seorang penguasa. Berarti seolah-olah dikatakan kalau konstitusi itu adalah yang inkonstitusional, konstitusi yang tidak sesuai, konstitusi yang tidak sepaham. Karena kita harus bisa melihat bagaimana konstitusi itu dari mengenai paham pembatasan kekuasaan dan jaminan. Tidak mungkin sebuah kekuasaan ataupun konstitusi tidak dikuasai dengan kekuasaan, tidak dibatasi dengan kekuasaan, ya. Karena di sini di ruang lingkup konstitusi ada 4. Pertama ada anatomi kekuasaan. Tidak mungkin sebuah konstitusi tidak ada kekuasaan politik. Tidak mungkin juga tunduk akan hukum. Terus di sini tunduk pada hukum, ada kekuasaan politik. Otomatis seorang kepala negara atau seorang kepala pemerintahan ia harus mentaati semua yang diberlakukan di sebuah negara, gitu ya. Selanjutnya di sini ada jaminan perlindungan dan hak asasi manusia. Tidak mungkin sebuah negara tanpa ada perlindungan akan hak asasi manusia. Indonesia ada pertama awal ada 4 peraturan, ada pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45. Pertama ada pasal 27, 28, 29 dan 30. 27 hak untuk mendapatkan pengajaran. Teman-teman dulu mungkin yang waktu masa pandemi Covid diberikan pengajaran itu melalui daring ya, dalam jaringan. Terus selanjutnya pasal 28, kebebasan hak untuk menyatakan pendapat. Boleh dalam demonstrasi, boleh menyatakan pendapat itu dalam partai politik ataupun pembentukan partai politik. Terus pasal 29, hak untuk menganut dan meyakini kepercayaan masing-masing.
gitu ya. Teman-teman mau menganut agama yang teman-teman yakini, gitu ya, apapun itu agamanya. Karena di Indonesia kebetulan agama itu ada 6 ya, dari Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Islam, dan Konghucu. Nah, masing-masing negara itu memberikan perlindungan kepada agama yang akan dianutnya, gitu ya. Selanjutnya ada pasal 30 usaha pembelaan negara. Cara untuk pembelaan negara kalau dalam lingkup ranah pemerintahan ya, teman-teman tuh turut serta kepada pemilihan. Itu adalah sebagai model, sebagai cara kita dalam usaha pembelaan negara. Selanjutnya di sini ada peradilan bebas yang mandiri. Nah, peradilan bebas yang mandiri itu peradilan yang tanpa adanya soal menyogok atau suap menyuap, bebas dan mandiri itu diberikan kepada orang yang berhak untuk mendapatkan keadilan yang sempurna. Semisal kalau ada kasus misal gini, kalau di ranah tingkat kabupaten atau kota, nah, cara kita memperoleh peradilan bebas itu adanya di pengadilan negeri. Ya, kalaupun hasil dari pengadilan tersebut ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh seorang hakim, kita boleh melakukan banding ke tingkat yang tinggi, yaitu ke ranah provinsi, ya, adanya di pengadilan tinggi. Kebetulan Kabupaten Bandung, pengadilan negerinya ada di Balenda, terus pengadilan tingginya ada di Jalan Jakarta. Nah, itu cara kita untuk mendapatkan peradilan yang bebas dan mandiri. Terus selanjutnya ada pertanggung lagi. Kalau misalkan dari tinggi ternyata kita nggak sesuai, ternyata kita masih ada hal yang nggak salah, sebenarnya kita melakukan lagi banding ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ke tingkat Mahkamah Agung melalui kasasi, gitu ya. Selanjutnya pertanggungjawaban kepada rakyat. Dalam anggota di atas di sini ada pertanggungjawaban penguasa, pemerintah kepada publik, kepada rakyat. Melalui apa? Melalui sendi kedaulatan rakyat. Nah, posisi sendi kedaulatan rakyat kita ada di MPR. Di mana posisi MPR itu ada anggota DPR RI dengan anggota DPD. Jadi apapun yang kita berikan kepada rakyat itu adalah proses pengejawantahan, proses untuk titik poin kedaulatan itu ada di rakyat, bukan di satu kekuasaan, bukan di satu pucuk pimpinan, gitu ya. Selanjutnya dari 4 prinsip tersebut, ini adalah transport seluruh negara yang ada di Indonesia yang bersifat konstitusi. Tidak mungkin negara tanpa konstitusi, pasti negara itu pasti punya konstitusi. Nah, dari sini kita bisa mengimplementasikan dari 4 itu. Peradilan yang bersih dan mandiri, terus anatomi kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan kedaulatan ada di tangan rakyat. Kalau 4 itu sudah bisa diimplementasikan, otomatis negara bisa dikatakan merdeka. Itu bisa dikatakan negara yang baik dan benar menurut aturan dari konstitusi, ya. Di sini ada perkembangan konstitusi beberapa negara. Ya, kita ngambilnya di kerajaan Athena sebagai titik ya dari kerajaan Aristoteles. Aristoteles di sini dikatakan kalau konstitusi itu adalah kumpulan beberapa aturan, kumpulan beberapa adat, ya, ataupun kebiasaan yang dibutuhkan, yang disatukan dalam satu mazhab. Dulu konstitusinya bukan konstitusi seperti kita, undang-undang dasar yang sudah dibutuhkan. Kalau zaman terdahulu, ya, konstitusi itu dibentuk karena suatu kumpulan dari peraturan serta adat istiadat yang ada di dalam masyarakat, gitu ya. Selanjutnya akan dibukukan, selanjutnya akan disatukan dalam satu kitab undang-undang. Terus yang kedua ada konstitusi Roma. Di sini ada pengaruh besar di abad pertengahan karena ada kekuasaan tertinggi di tingkat kaisar Roma yang menjelma dalam bentuk Etat de General in Dictatis. Jadi seolah-olah kalau konstitusi itu
raja ataupun ratu ataupun pemimpin ya di zaman kerajaan di masa pertengahan Romawi, pertengahan abad Romawi, seolah-olah di sana ada yang dikuasai oleh satu kekuasaan dan kita harus turut, harus patuh. Karena posisi dulu itu tidak ada pemilihan. Jadi apa yang dikatakan oleh raja itu adalah apa yang dilaksanakan oleh rakyat gitu ya. Karena ketuanya yang mengandung pengertian adalah tanah yang dikuasai oleh para tuan tanah ataupun dibarengi adanya keyakinan salah satu tanahnya ada dikuasai oleh raja, di mana raja tersebut seolah ini adalah kekuasaan kami, ini adalah rakyat kami, otomatis rakyat pun harus bisa mentaati ya, semua peraturan yang dilaksanakan. Abad ke-7 di sini juga ada masa Piagam Madinah, di mana konstitusi Madinah itu dibentuk pada tahun awal masa klasik Islam, masih di 622. Kenapa Islam mulai memperkenalkan agama Islam untuk masuk ke ranah dunia. Terus di Eropa kontinental, di sini pun ada di masa kejayaannya Prancis ya, soal ini ada Raja Louis ya ke-14 yang bertindak sewenang-wenang kepada rakyat. Sebelumnya kan kekuasaan tertinggi ada di tangan raja, ya ada di tangan penguasa. Karena belum ada pemilihan seperti kita di Indonesia sudah ada pemilihan. Tapi ada yang dimanfaatkan oleh Raja Louis dia ke Prancis. Apa yang dia katakan seolah kita harus terima, kita harus ikuti, dan kita harus menyesuaikan apa yang ada di dalam ketentuan negara. Nah, Raja Louis sendiri ya di Prancis mengatakan inilah kekuasaanku, inilah inilah kekuasaanku, inilah kebijakanku harus dituruti oleh semua rakyat yang ada di Prancis kala itu. Cuman saat Raja Louis ya mengatakan demikian, dia menjadi jumawa. Jadi seolah apa yang dikatakan oleh dia itu harus dituruti, harus dipahami, gitu ya. Seolah dia itu terkesan otoriter, tidak mendengar, karena pemikiran mereka raja adalah tinggi kekuasaannya, itulah yang harus ditaati dan harus dituruti. Hal lain ya berkaitan dengan konstitusi ini ada juga di zamannya Inggris ya, melalui berakhirnya absolutisme sebagai pemegang parlemen kekuasaan. Di Inggris kekuasaan tertingginya ada di tangan seorang ratu ya. Sama seperti di Prancis juga oleh seorang raja, cuma perbedaannya kalau di Inggris lebih menerima apa yang dikatakan oleh ratu, kalau sekarang oleh raja ya oleh King Charles. Mereka menerima apa yang diberikan dari kebijakan atau ucapan yang diberikan oleh seorang ratu, gitu ya, tanpa mengatakan gini, ini adalah raja, ini adalah ratu, seolah-olah mereka bisa bertindak sembarangan. Kalau di Inggris tidak seperti itu, tapi kalau zaman dulu ya di Raja Louis yang ke-14 itu sempat terjadi merasa dirinya sebagai orang yang paling tinggi kekuasaan, berarti ada tindakan yang sangat sewenang-wenang, gitu ya. Oke. Jadi kalau negara dengan sistem konstitusi tertulis dan ada konstitusi yang tidak tertulis. Nah, kita adalah konstitusi negara yang tertulis, yang dibukukan, yang kayak kita tuh kayak diolah dulu, kita dirapatkan dulu, kita dikonsep dulu. Nah, kalau yang undang-undang yang tidak tertulis itu yang dari adat kebiasaan dibukukan, gitu ya, dari norma itu awalnya. Oke, itu di konstitusi. Sekarang di sini ada juga mengatakan kalau pengaruh perang dunia juga terhadap konstitusi yang dibandingkan dengan dunia ke-1 dikarenakan kekuatan tirani. Jadi ada yang mendoktrin kalau saya adalah kekuasaan yang paling tinggi, seolah raja lah yang paling harus disegani, raja lah yang harus ditakuti, gitu ya. Seolah itu ada perubahan dari 1 ke 2, gitu ya. Nah, lalu di sini kita lihat kalau perkembangan konstitusi di Indonesia juga berbeda.
dikumpulkan sehingga menjadi sebuah konstitusi. Itu sementara kalau kita berkaitan dengan sejarah dari konstitusi. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya sebelumnya. Izin bertanya, Bu, tadi kan sudah dijelaskan terkait sejarah konstitusi di berbagai dunia, dari mulai Raja Louis sampai Raja Monarki di Prancis dan di Inggris. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sejarah konstitusi di Indonesia sendiri? Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Gini, sejarah perkembangan konstitusi yang ada di Indonesia, kita tidak terlepas dari negara lain. Ya. Sebenarnya kita melihat konteks konstitusi kita itu merunut dari konstitusi Amerika Serikat, ya, yang bentuknya undang-undang. Ya, karena kita menyadari kalau Amerika itu lebih dulu untuk lahir dibandingkan dengan Indonesia. Cuma perbedaannya kalau dengan Indonesia itu satu periode kepala negara itu 5 tahun, sementara kalau di Amerika itu 5 tahun. Nah, sejarah kita untuk lahirnya menjadi konstitusi bukan langsung kita datang, kita bikin, kita jadi. Itu awal masa kita dijajah oleh Hindia Belanda dulu, yang mengangkatannya itu 350 tahun. Gitu ya. Selanjutnya kita juga sampai di tahun 40-an ya. Setelah itu kita dijajah kembali oleh Jepang ya sampai di 45. Nah, di 45 sampai kita di titik tanggal 17 Agustus pun kita nggak langsung kita merdeka. Kita dulu bikin perumusan melalui BPUPKI, mungkin teman-teman pernah mendengar, melalui BPUPKI dulu. Setelah itu BPUPKI dibubarkan ya. Tanggal 29 Mei itu di sidang pertama. Setelah itu karena ada hal yang tidak pas ya dengan konstitusi Indonesia, konstitusi kita merunut kepada Pancasila dan Undang-Undang 45. Selanjutnya si BPUPKI itu dibubarkan menjadi PPKI karena kita mau mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sampai akhirnya di masa 14-16 ya terjadilah hal yang tidak diinginkan. Hiroshima dan Nagasaki dibom. Saat itu negara Jepang berperang. Otomatis Indonesia sedang ada kekosongan kekuasaan. Saat itulah Indonesia merumuskan kembali PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan memproklamirkan, menyatakan kemerdekaan melalui proklamasi di tanggal 17 Agustus. Di sana dikatakan kalau menyatakan kemerdekaannya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama. Sampai akhirnya PPKI itu PPKI dibubarkan karena di dalamnya seolah ada antek tentara Jepang, ya, dan dia tidak mau sila ketiga itu menjadi sila pertama di persatuan. Nah, sila pertama menjadi sila ketiga. Akhirnya dibubarkan menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dari sana kita memberikan option. Kalau Indonesia itu ada konstitusinya, ada dasar hukumnya melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ditegaskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan ada juga konstitusi kita juga melalui batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 45. Lagi ke pengertian dari konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi itu adalah pembentukan suatu negara untuk menyatakan sebuah negara. Karena sebuah negara tidak mungkin dikatakan negara kalau dia punya rakyat, dia punya wilayah, dia punya kekuasaan. Indonesia di masa perkembangannya, di masa sejarahnya, Indonesia punya rakyat kok, Indonesia punya wilayah kok, tapi Indonesia belum berdaulat karena Indonesia saat itu sedang dijajah oleh Jepang. Nah, kalau konteksnya di sini menyusun untuk menyatakan sebuah negara, Indonesia belum. Saat sebelum tahun 45 tanggal 17, Indonesia belum sebuah negara. Karena Indonesia belum berdaulat. Nah, yang belum berdaulat, yang dinyatakan merdeka, tidak sedang menjajah atau sedang dijajah oleh negara lain, gitu ya. Nah, dari Herman Hiller mengatakan kalau konstitusi itu mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat. Negara Indonesia itu negara kepulauan berbentuk nusantara, ya. Negara kesatuan. Kalau tidak mungkin kalau negara Indonesia itu merdeka tanpa bersatu dengan rakyat. Maka ada cerminannya, ada melalui Persatuan Indonesia di Pancasila sila ketiga.
gitu ya. Selanjutnya, konstitusi itu merupakan kaidah hidup dan pandangan hidup masyarakat. Dalam pengertian ini, tidak mungkin rakyat Indonesia melakukan kebijakan, melakukan kekuasaan tanpa dari aturan yang dikeluarkan oleh negara. Dalam Pancasila kita ada sila keempat, kepemimpinan yang kerajaan yang dipimpin oleh hikmat. Nah, di sana ada pemimpin atas nama rakyat. Tidak mungkin negara dipimpin tanpa atas dasar kedaulatan dari rakyat. Itulah dari Indonesia. Selanjutnya, konstitusi ditulis dalam suatu naskah undang-undang tertinggi. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, sebagai sistematika undang-undang yang tertinggi di Indonesia. Undang-Undang Dasar. Selain itu, urutannya menjadi undang-undang, ada Perpu, ada Kepres, ada Kepres, ada Impres, ada peraturan menteri, ada undang-undang, ada Perda, sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai ke tingkat yang yang paling bawah. Itu adalah peraturan desa. Jadi tidak mungkin kalau konstitusi itu tidak dibuat dalam sebuah naskah. Konstitusi itu dibuka, konstitusi itu disatukan menjadi sebuah kitab, menjadi sebuah madhab, gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini pun ada pengertian sosiologis dan filosofis. Kalau secara sosiologis, Indonesia ya menjadi negara itu bukan diberikan kemerdekaannya, tapi kita yang menyatakan kemerdekaannya. Orang lain tahu kalau kita, negara lain tahu kalau kita itu dijajah oleh Belanda dan oleh Jepang. Tapi masa dari 14 sampai 16 itu masa kekosongan kekuasaan. Jadi otomatis Indonesia berhak untuk menyatakan kemerdekaannya melalui apa? Melalui proklamasi dan dibacakan di tanggal 17 Agustus 45 pada jam 10 gitu ya. Oke. Secara juridis, konstitusi adalah naskah yang memuat sebuah bangunan negara sebagai pemerintah. Indonesia kalau dikatakan sebuah negara, kan tidak mungkin kita mempunyai sosok seorang kepala negara. Saat itu kita belum ada pemilihan, tapi KNP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang menunjuk Soekarno dan Hatta sebagai bangunan negara dan sendi-sendi pemerintah. Negara dipimpin oleh seorang Soekarno dan Hatta. Karena dari apa? Dari prakarsa, dari ditunjuk langsung oleh masyarakat Indonesia. Makanya ada teks dalam proklamasi atas nama bangsa Indonesia Soekarno dan Hatta. Nah, Indonesia sendiri ditunjuk langsung oleh KNP sendiri menunjuk langsung Soekarno dan Hatta supaya sebuah negara itu punya kepala negara, sebuah negara itu punya kepala pemerintahan. Dan ini masuk kepada pengertian yuridis dari bangunan sebuah negara dan sendi-sendi pemerintah. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung. Sehat selalu dan apa yang sedang diajarkan segera Allah kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat mata kuliah Konstitusi dan Kelembagaan Pemerintahan yang saya ampu. Semoga memberikan manfaat untuk para pendengar dan untuk tim panitia sertifikasi dosen khususnya. Untuk itu saya sampaikan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Riset Kemendikbud Indonesia. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Balai Bandung, rekan-rekan sejawat dan teman-teman mahasiswa, khususnya pada perkuliahan Konstitusi dan Kelembagaan Pemerintahan. Semoga apa yang telah saya sampaikan memberikan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada terdapat kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.